Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillahilladzi anzalas sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wazkuruni azkurkum wazkuruli wala takfurun. Wa thumma qala aidan, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, i'mali dunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa mali akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Wa qala aidan, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sadaqallahu azim wa sadaqar rasulul karim. Orang-orang yang luar biasa, ketua BKMT, pengurus BKMT dan anggota BKMT itu orang-orang yang luar biasa. Kita hormati, kita muliakan. Kenapa? Kami bapak-bapak nih, kalau tidak megang duit 1 juta 2 juta, jangankan nak buat acara, berencana tidak berani. Ibu-ibu modal 0 rupiah bisa membuat tablik akbar lagi judulnya. Itu orang luar biasa. Kita hormati mereka, wabil khusus majelis taklim tuan rumah. Ada Pak Camat Kecamatan Ujan Mas yang kita hormati, Pak Kepala KUA yang kami hormati, Bapak Lurah, Bapak Imam baik dari Masjid Al-Muttaqin maupun dari masjid-masjid lain, wabil khusus Kakanda Edward Samsi. Mohon maaf, menurut saya tidak ada cacatnya beliau ni. Acara takziah dia hadir, acara pesta dia datang, disuruh ngundang ustaz dia undang, acara di masyarakat dia peduli. Hanya saja menurut saya beliau ni tidak layak lagi jadi anggota DPR, layaknya jadi bupati. Sebegitu pedulinya itu. Kalau dengan saya itu dia model itu. Pacak dah tanggal sekian, dia ngomong bisa, oke. Tidak pacak sudah. Beliau maklum itu tuan. Nah ini sekitar 1 bulan lebih yang lalu lah kontaknya tuh untuk acara ini. Alhamdulillah memang ada jadwal tanggal 18, tanggal 19 kita bisa. Jadi mohon maaf dimundurkan sehari itu. Kita juga berdoa untuk beliau semoga sehat, dan saya jujur mengatakan insyaallah adalah jalan bagi nanti untuk beliau jadi bupati. Karena kepeduliannya memang luar biasa. Ada orang sudah terpilih, dia tidak tahu masih hidup apa tidak tahu gitu tuh. Jadi beliau ini terus hadir di tengah-tengah masyarakat. Kelang 5 bulan paling lama, kelang 3 bulan kadang gitu. Cuman yang rutin ini itulah 2 kecamatan ini. Kalau tidak hujan mas, Kabawetan itu. Aku kemarin salah WA.
Ada jamaah umur aku, Bu, insya Allah aku ke Kebawetan tanggal 19. Alhamdulillah, mampir ya. Ya Bu, kemarin di WA, jadikan salah Bu, rupanya hujan mas. Ya katanya. Karena biasanya ke arah situ. Bapak ibu-ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Indah betul Allah membuat skenario hidup kita masing-masing. 9 beradik kita, tidak ada yang sama. Kembar dia beda. Beda nasib, beda rezeki, beda masalah. Itu kayaknya Allah. Ada orang tiap bulan ngirim 10 juta, 10 juta, tapi terpisah dengan keluarga. Suaminya di Arab, bininya di sini. Besar dia dapat duit, tapi tidak bersatu. Itu. Ada orang ngumpul anak bini, tapi hasil pas-pasan. Ada orang setiap ada proyek gol, duit banyak, tapi habis untuk bayar utang keluarga. Yang kita cukup-cukup makan tapi utang tak punya. Ada orang karirnya bagus, rumah tangganya berantakan, anak narkoba, bini selingkuh, mertua berjudi. Tapi ada orang yang keluarganya sederhana tapi karirnya susah nih naik. Itu. Ada orang rumahnya sempit, anak banyak, ya Allah. Tapi ada orang yang tiap malam nangis, rumah besar 2 tingkat, Allah belum kasih anak. Ada orang kerja idak, cucung besar-besar, pensiun ada, rezeki banyak, segon yang diajak ke masjid. Ada orang tiap hari dititipi cucu. Itu sampai dia ngomong, hari Minggu jangan titipi aku cucung ya, aku nak pengajian. Kadang-kadang sampai bawa cucu pengajian. Masya Allah, luar biasa. Itu yang kita syukuri dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ngapo Pak Ustaz, aku banyaknya masalah. Segala orang ini bermasalah. Tidak ada yang tidak bermasalah. Cuman kita nengok orang, alangkah mudahnya menyelesaikan masalah itu. Menurut kita, karena kita tidak tahu macam mana perihnya menyelesaikan masalah. Orang tahu JH itu mantan gubernur, Ustaz terkenal di Bengkulu. Tidak tahu kalau saya ini pernah jadi penagih iuran TV. Tidak pernah tahu ngaji dari rumah ke rumah untuk biaya hidup. Tidak pernah tahu jadi sales buku 5 tahun. Gitu. Orang tengoknya setelah sukses itu. Ngapa dia ada masalah senyum terus tidak punya masalah? Karena ada tempat bersandar. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Jadi dia senyum, masalah dia kasih dengan Allah. Kita kalau ada masalah posting di Facebook. Beda dia. Ribut dengan suami posting di Facebook. Aku apa kendak cerai jadi bersatu payu. Betino walaupun betino aku siap. Orang komen sabar yuk. Mudah-mudahan selalu sakinah. Seminggu orang komen, rupanya rambutnya lah basah. Lah bersatu lagi. Ini yang kadang-kadang gara-gara posting di Facebook. Alhamdulillah. Bersyukur kita pagi ini kita bisa kumpul ini. Salam dan selawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majelis taklim itu katanya 2. Majelis dan taklim. Majelis itu asal katanya jalasa. Orang mengartikannya duduk, rupanya bukan. Kalau duduk itu ada, itu duduk. Walaupun dalam bahasa Arabnya jalasa artinya duduk juga, tapi beda penggunaannya. Jalasa duduk dari tempat rendah ke tempat tinggi, itu jalasa.
Qa'ada, duduk dari tempat tinggi ke rendah. Qa'ada, maka dikatakan mak'an. Kalau duduk dari tempat rendah ke tempat tinggi, jalasa, jadi majelis. Ilmu mendapat taman kata jadi taklim. Majelis taklim, orang yang duduk dari rendah ke tempat tinggi, artinya terangkat derajatnya. Janji Allah, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajat, dua syaratnya: berilmu, beriman, dan berilmu. Kalau majelis taklim, aktif majelis taklim, masih pakai singlet ke pasar, tidak ada hasilnya bermajelis taklim. Kalau jamaah majelis taklim tiap Jumat pengajian, solat 5 waktu tidak cukup, tidak ada gunanya bermajelis taklim. Jadi orang yang bermajelis taklim itu derajatnya terangkat. Itu yang. Kalau yang mak'ad, itu ada di ayatnya, alladzina yazkurullaha qiyaman wa qu'udan. Aqu'u itu mak'ad, wa qu'udan wa ala jubi, mengingat Allah tuh waktu tegak, waktu duduk, dan waktu berbaring. Jadi kalau sudah bermajelis taklim ini kelak tidak ada hasilnya, artinya gagal kita bermajelis taklim. Itu satu. Yang kedua, panitia meminta kita berbagi rezeki. Jumlahnya panitia tidak menentukan. Nah, kita dalam nyumbang ini agak beda. Kalau nyumbang ke pesta ditulis nama UJH. Kalau bertulis amplopnya tidak mungkin di bawah 20.000. Kalau dibuka UJH 20.000 itu. Apa artinya? Agak terpaksa nyumbang. Tapi kalau nyumbang tempat orang meninggal, seberapa yang paling kecil di dompet itu, itulah yang dimasukkan. Karena tidak bertulis. Ya Allah. Itu kadang-kadang bukan masalah besarnya, bukan masalah kecilnya, yang penting ikhlasnya. Sama dengan kita tadi, ada yang nyumbang 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 100.000. Sumbangan itu berteriak. Kalau misalnya yang kita sumbang 5.000, apa yang didapat dari 5.000? Gula seperempat. Gula seperempat sekarang tuh 4.500. Ngapa Pak Ustaz tahu? Karena saya bertoko. 5.000 gula seperempat, berapa lama ngopinya tuh? Paling lama kalau ngopi seorang 4 hari. Pagi sore lah 3 sendok, pagi sore lah 6 sendok, pagi sore lah 9 sendok, habis dia. Duit 5.000 4 hari menyelesaikannya. Tapi duit yang disumbang tadi berteriak 3 teriakan. Itu apa? Kuntu fanian wa fasirtu bakian. Dulu aku ini panah, sekarang aku bakar. Dulu aku seharusnya habis, sekarang kekal duit itu. Duit yang disumbang 10, 20, 100, 200 tadi, itu akan kekal sampai kiamat kelak. Itu mutlak hak milik kita. Yang ada di dalam kantong ini, wallahu alam bisawab. Bisa jadi habis kena makan, bisa jadi habis karena pandir. Apa pandir? Tidak berpulsa beli pulsa, tidak berkuota beli kuota. Beli kuota 150, nyumbang 5.000. Yang kedua dia berteriak, kuntu qalilan. Oh, habis itu kasiran. Dulu aku kecil, 5.000 itu kecil, sekarang aku besar.
Man jaa bil hasanah falahu asru amsalihha. Siapa yang berbuat sekali kebaikan 10 kali lipat. Duit 5.000 bisa jadi 50. Allah pasti gantikan itu. Kapan? Itu urusan Allah. Dah usah ngatur-ngatur. Pokoknya Allah kasih. Berapa cabai yuk kata gitu? 50. Pacak dah 45. Iko kau sekitar 2 kilo lagi. Ambillah 50 2 kilo ni. Serius kata dia. Aku nak balik. Lama igo aku nunggu ni. Itu. Nyo kenal tidak, kita juga tidak kenal. Cukup timbangannya. Kalau ayu ragu, bawa ke timbangan orang. Ditimbang 2 kilo 2 on. Lebih timbangan. Itu cara Allah menggantikan duit kita. Mestinya kita bayar 100, terbayar 50. Pacaklah Tuhan ngatur. Itu. Yang ketiga, duit tu berteriak, dulu kamu jago aku. Tengok di dompet masih ada. Tengok di dompet masih ada. Kini aku yang jago kamu, kata duit tu. Duit ini akan menjagakan kita sampai nanti dikubur, Siratul Mustaqim, sampai ke akhirat. Itulah makanya kita perlu bersedekah, itu. Perlu berkorban, perlu berinfak di jalan Allah. Itu pembukaan, baru kita ceramah. Isra Mi'raj ini tergantung berapa umur kita. Saya umur 52 tahun berisra Mi'raj. Yang umurnya 60 lah, 60 tahun Isra Mi'raj. Dan kadang-kadang pacak 50 tahun umurnya lah 75 kali dia Isra Mi'raj. Ngapo? Hari ini di sini, malam kelak di masjid lain. Datang pula lah Isra Mi'raj lagi. Besok Isra Mi'raj lagi, malam besok masjid Isra Mi'raj. Berkali-kali Isra Mi'raj. Apa hasilnya? Ngapo sudah Isra Mi'raj? Hari ini jamaah maghrib lah tetap jamaah maghrib yang kemarin. Padahal kita sudah Isra Mi'raj itu. Ngapo sudah disampaikan cerita tentang Isra Mi'raj, tidak ada perubahan. Ini yang akan kita bahas yang hari ini. Itu. Kalau cerita Isra Mi'raj bisa dibaca di Google, tidakkah berubah cerita itu? Gitu. Tentang cerita itulah. Untuk itu kita mulai dari sejarahnya. Sejak Nabi Muhammad lahir sampai jadi nabi, tidak ada masalah Nabi itu. Lahir bapak meninggal duluan, umur 6 tahun maknya meninggal, tinggal dengan datuknya Abdul Muttalib. Umur 8 tahun dia, datuknya meninggal, tinggal dengan Abu Talib, pamannya, adik baknya. 8 tahun lah mulai cari kerja. Kerjanya ngingun kambing, bukan sikok duo, apalagi sikok bagi duo. Betul. Ratusan kambing dipelihara, belajar mandiri. Umur 12 tahun berdagang. Tidak tanggung-tanggung keluar negeri dari Mekah ke Syam. Secara akal dari Kepayang berdagang ke Jakarta, baik, jangan keluar negeri, tidak mungkin bawa durian 5 buah. Di mana kok Jakarta? Jualan apa? Durian. Berapa truk? Cuma 5 buah. Bigal. Paling tidak sepuso bawa. Apa modalnya? Paling tidak puluhan juta. Nah, maksud saya Nabi yang dari Mekah ke Syam bawa dagangan tu paling mudah modalnya ratusan juta, dan itu berhasil berdagangnya. Sampai menikah dengan Khadijah umur 25, tak ada masalah. Siapa Khadijah? Janda terkaya se-Mekah itu. Sampai jadi nabi baru bermasalah. Ngapa? Orang Mekah tidak percaya dia tu jadi nabi. Sebab
rata-rata nabi itu dari Israel. Israel itu bukan negara Israel sekarang. Israel itu artinya pilihan Allah, hamba Allah. Isra itu begulat, El itu Tuhan. Israel begulat dengan Tuhan, saking dekat dengan Tuhan kira-kira. Nabi Ibrahim dari Israel, Nabi Ismail anak Ibrahim dari Israel, Nabi Musa Israel, Nabi Isa Israel, Nabi Harun Israel. Nih kau dari Quraisy, cuba kau tuku. Tidak percaya orang Mekah. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib diganti oleh orang Arab. Muhammad Abul Kabsah. Apa Muhammad Abul Kabsah itu? Muhammad bapak kambing. Karena kecil dulu melihara kambing. Itu kata-kata orang Arab. Untung Muhammad ini bininya Khadijah, orang kaya. Orang tak berani main fisik. Itu pun kadang-kadang dilempar dengan tai untu. Siapa Khadijah ni? Janda kaya, terangkat derajat. Orang segan dengan orang kaya ni. Jangan cuba-cuba melayan orang kaya, tidak pacak ngutang gitu. Selesai. Nah itu. Yang kedua ada Abu Talib, pamannya. Berani ganggu Muhammad. Selesai katanya. Nah ini pelindung Rasulullah. Khadijah meninggal. Tidak lama jaraknya, tidak sampai sebulan, Abu Talib meninggal. Yang selama ini disegani orang, tidak orang segan lagi. Yang selama ini ada pelindung, habis pelindung, nanggung nian Muhammad. Tidak perlu ada yang tak ngikut masuk Islam tu. Lari ke Taif, dilempar sampai berdarah palanya. Teko Jibril tekanak. Kata Jibril, kita jungkitkan gunung ni Muhammad, biar orang tahu. Kata Rasul, jangan. Berdoa Rasul, Allahumma hdi qaumi Rabb wahum la ya'lamun. Kasih hidayah kepada kaumku ya Allah, mereka tidak paham. Sejak doa itu Taif menjadi daerah yang luar biasa. Kalau sampai sekarang Taif itu daerah yang paling subur di Mekah, pegunungan, segala tumbuh di situ. Itu berkat doa Rasulullah. Oh luar biasa. Tidak cuman fisik, jiwanya itu keganggu. Datang, pintar orang Arab tuh, yang masih megang ajaran Nabi Isa yang asli, itu Islam juga. Setelah Isa ini meninggal ini banyak kacaunya tuh. Tapi ajaran pertamanya Islam itu tuh. Ditanya ke Muhammad, kalau kau pacan jawab, aku akui kau Nabi. Tapi salah jawab, kau bukan Nabi. Apa kata Rasul? Apa makanan pertama kelak di surga? Jawab Nabi, hati ikan paus. Dan itu betul. Apa kecil orang itu? Hai, alang kepacak kau bertenung man. Dikecilnya pacak bertenung. Dijawab betul, salah. Dijawab salah, tambah salah. Datang lagi yang lain, coba dites Muhammad tu. Kalau dia Nabi pastinya pacak jawab. Ditanya, apa minuman pertama kelak di surga? Kata Rasul, minuman pertama kelak air dari mata air salsabila. Itu betul. Alang kepacak kau neko, mat dikecil neko. Itu tipe orang Arab. Beda dengan orang Madinah. Orang Madinah tu enak-enak, sopan-sopan. Kalau ane yang Mekah itu kasar-kasar, gitulah. Solat kalau kita umrah pun enak di Madinah, aman, nyaman. Kalau di Mekah di haram tu, di Baitullah, ya Allah, di lantai 2 diusir ke bawah, dari bawah diusir ke atas, itu. Kita ke depan disuruh ke belakang, iya. Nak sabar-sabar di situ. Itu memang tipe ke situ. Nak menghibur itu Allah angkat ke aras, namanya Isra Mi'raj. Isra itu di bumi, dari haram ke Aqsa. Mi'raj itu ke atas. Itu. Nah, kalau naik turun namanya Ma'arij. Di atas kepala kita ini itu ribuan malaikat. Turun naik, nak apa? Mencatat aktivitas kita. Mak sianu nyumbang, set dicatat. Mak siamu idak, set dicatat.
Ya, tidak ada catatan lah. Macam mana nak nyatat sumbangan tidak? Mak si anu sibuk selfie, dicatat gitu. Mak si anu ngisi konten TikTok, dicatat itu. Itu tugas malaikat. Kalau mi'raj itu naik ke atas. Karena ini kejadian luar biasa, maka dimulailah dengan subhana. Subhana itu artinya dua. Satu artinya maha suci Allah. Yang kedua, maha mengagumkan semua ciptaan Allah. Al-Mulk ayat 3. Farji'il hal taro min putur. Farji'il basaro hal taro min putur. Cuba kamu tengok, kata Tuhan, ciptaan Allah di muka bumi ini. Ada tak yang cacat? Ada yang tidak sempurna. Karena kita nengok tiap hari, jadi tidak mengagumkan. Semua ciptaan Allah tu mengagumkan. Saya sering kasih contoh kelapa. Bunga kelapa tu segini nah. Besar bunga kelapa tu, pacak jadi buah sebesar kepala. Macam mana Tuhan ngisi airnya setetes-tetes ke dalam itu tuh. Kalaunya masih muda kelapanya, sayaknya tu lemak digigit, manis-manis kelat rasanya itu. Tapi kalau kelapa masak, jangan cuba-cuba. Bukan gigi patah, teko lutut patah. Macam mana Tuhan buat? Ini kan mengagumkan. Halaman depan rumah ada yang 2 meter jaraknya. Cuba tanam. Ini tanam tebu, ini tanam prio. Kalau lah buah prio ni kelak, cuba dimasak, InsyaAllah pahit. Tebu 2 meter, coba tebang manis. Ini pindahkan ke sini, prio pindahkan ke sini. Panen prio ni kelak masih pahit, padahal tanahnya sama. Ini kan mengagumkan, luar biasa. Kenapa tebu pacak manis di sini, pas prio pahit? Luar biasa. Ngabang cabai, jangan digigit, pedas. Aduh. Macam mananya bisa pedas? Itu mengagumkan. Kelaklah kita cerita Isra Mi'raj yang ada di sekitar kita. Saya pernah ketemu kawan, waktunya saya tidak tahu. Ngapo berjalan tu? Ngapo Pak? Saya bilang kan, ada apa? Aku sudah bypass. Aku ni tak ngerti bypass ni awalnya. Dia ngomong, dibukanya baju. Tu. Dari sini sampai ke sini. Ya Allah Pak, operasi apa? Bypass jantung katanya. Rupanya operasi total besar tu namanya bypass. La ilaha illallah. Macam mana operasi tu Pak? Kan? Rupanya lah ada alatnya di tempat kita. Ngapa? Diambil urat betis katanya. Pengganti jantung tu urat betis ini diambil. Oh ya Allah. Kalau sekarang urat lengan katanya, tidak lagi urat betis. Cara ini sekarang ada kalau jantung kesumbat, tidak perlu operasi, pacak ditembak dari kaki ini nih. Yang jantung tersumbat tu, alangkah hebatnya ciptaan Allah. Apa ini tidak subhana? Tapi karena kita tidak tahu dan ini kita anggap biasa baik, model-model itu jadi tidak mengagumkan lagi. Maka itu jangan pernah melawan ketetapan Allah. Stres kita kelak. Aku tidak percaya Isra Mi'raj Pak Ustaz. Ada ayatnya. Bani Israel ayat 1. Aku tidak percaya. Murtad dia. Siapa yang tidak percaya dengan Isra Mi'raj, ya terpaksa dia keluar Islam karena tidak percaya dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu. Cerita Isra Mi'raj ini banyak bertentangan. Saya baru tahu kalau Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balikna Ramadan itu hadis palsu. Kata Quraisy Shihab itu hadis palsu. Ngapanya terkenal? Karenanya doa. Boleh dipakai? Boleh. Bahasa Rejang bepacak berdoa. Apalagi pakai bahasa Arab. Tapi itu bukan hadis. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balikna Ramadan.
waghfir lana dzunubana. Itu supaya mudah ngapal doa. Berdoa sambil bernyanyi, bukan sambil bernyanyi. Dengan bernyanyi mudah hafal. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi bulan Saban sampai ke Ramadan. Itu bukan hadis. Sama dengan kisah Nabi Muhammad ini. Ada yang ngomong sebelum Isra Mi'raj itu dadonya dibedah, hatinya dibersihkan. Ternyata kata ulama yang lain gak benar. Ngapo? Kelas Rasul tidak mungkin hatinya kotor. Rasul itu ngapo tidak mungkin. Kalau nyo berdosa diampuni, kalau nyo salah dimaafkan. Maka Rasul itu maksum, tidak berdosa. Jangankan hatinya, Rasul pernah sekali waktu kencing, tertampunglah air kencing di suatu tempat. Rasul pindah dari tempat itu, ibu-ibu lewat, ditengoknya ada air segar di satu tempat bersih, diminumnya. Rasul datang lagi, kata Rasul, mana air di tadi? Lah sudah ku minum Rasul. Ya Allah, kata Rasul, ya Allah Rasulullah, belum pernah aku terminum air senikmat itu seumur hidupku. Kata ibu itu. Rasul diam. Air kencing Rasul senikmat itu. Entah macam mana air kencing ustaz. Apalagi kalau ustaznya sudah makan jengkol. Ya Allah. Itu. Apalagi hatinya. Jadi banyak cerita-cerita, makin banyak kita membaca, makin banyak pengetahuan kita. Itu. Jadi Rasul tuh hati ini tidak kotor. Yang kotor tuh hati kita. Orang tampil cantik, tidak pula nak mencantik nian. Orang tampil sederhana, maro berias dikit, salah galau. Orang bermotor, ilah deket sinilah nak bermotor, lah biarlah motornya dewe itu. Orang tidak bermotor, iya, kan ada motor, ada jalan baik, lah pakailah motor. Bermotor salah, tidak bermotor salah. Itu kita. Ya ini kita. Nah, perjalanan ini dengan buruk. Saya tidak tahu buruk itu apa namanya, memang buruk. Apa karenanya cepat, secepat kilat itu namanya buruk. Ada di Al-Baqarah, ya kadul barku yahtafu absarahum. Barku itu buruk, artinya kilat. Apa karena buruk ini secepat kilat, atau karenanya memang namanya buruk? Zaman sekarang ada tuh Bu, kalau kita nak beli pasta gigi, kita sebut ada odol, cik. Odol itu memang ada tulisannya dulu, odol dulu, tapi iya, odol mereknya dulu. Sekarang hilang merek odol tuh, Pepsodent, Dediden, ABCden, Biniden. Itu kita ngomong ada odol, Pepsodent odol, Deliden odol. Sama kayak ini nih, ada Aqua yuk, yang gelas, yang botol. Nah, ini le minerale bacanya Aqua juga, kata kita. Dikasih Kitaro, Aqua juga. Dikasih Mas, Aqua juga. Padahal bukan Aqua. Itu yang saya maksud. Tapi yang jelas kendaraannya buruk. Gitu. Berangkat dari Mekah ke Palestina. Ayat yang dibacakan ibu tadi, subhanalladzi asra bi abdihi laila. Ado lailatan, ado laila. Yang ini tadi lailan. Tahu tak beda lailatan dengan lailan? Kalau tidak tahu kita kasih tahu. Tahu tak? Bedanya lailatan pakai tan, lailan tidak pakai tan. Lailatan itu dari maghrib sampai ke subuh, satu malam lailatan. Tapi kalau lailan tidak sampai satu malam. Berangkat habis isya, balik sebelum subuh. Kita satu malam ukuran Islam itu dari maghrib sampai subuh, bukan dari jam 00 maghrib sampai subuh. Dia ini sudah isya. Isya ke maghrib itu jaraknya sejam setengah,
sebelum subuh, berarti tidak sampai 1 malam. Itulah kata-katanya lailan, dibaca laila. Berangkat, kata Jibril, kau solat dulu 2 rakaat. Solat, saat berhenti di Taibah, ada lagunya tuh, ya Taibah. Itu apa ini Jibril? Ini tempat umatmu kelak hijrah, namanya Madinah, dulu Taibah namanya. Berangkat lagi, ada panggilan dari belakang, Muhammad, singgah dulu. Siapa? Tidak usah dipeduli, biarlah. Berhenti di Tursina, solat lagi 2 rakaat. Apa Tursina? Tempat Musa berdialog dengan Allah. Manggil lagi, Muhammad, siapa? Tidak usah dipeduli, biarkanlah. Saat berhenti di Bethlehem, tempat kelahiran Nabi Isa. Ada lagi yang berteriak, ibu-ibu, nenek-nenek pakai celana jin, megang tongsis, bertiktok, Muhammad. Siapa? Biarkanlah. Singgah di Aqsa, sembahyang lagi 2 rakaat. Rasul tidak tahan. Siapa yang manggil tadi? Panggilan yang pertama itu panggilan Yahudi, panggilan yang kedua itu panggilan Nasrani. Walan tardo ankal yahudu walan nasru hatta tattabi'a millatahum. Yahudi dan Nasrani itu tidak akan pernah puas sampai kita ikut agama mereka. Macam-macam caranya. Untung kau tidak nyaut tadi, kalau tidak tu selesai umatmu. Nah, yang ketiga, nenek-nenek pakai tongsis tadi, itu panggilan dunia. Untung kau tidak nyaut, kalau tidak tu umatmu sibuk mikir dunia. Kau tidak nyaut baik, Tobo ini sibuk mikir dunia. Urusan dunia luar biasa. Muka kerut dikencangkan, muka pucat dibedai. Tidak cocok SR12 ganti dengan MS Glow. Tidak pas MS Glow pakai Cando Himalaya. Pucat bibir pakai Sanen. Wah, Masya Allah, luar biasa. Itu diajak melaba wudhu, kelak berbedak di mana? Biarlah di rumah baik sembahyang. Urung sembahyang karena bedak luntur. Ini dunia itu. HP harga 12 juta. HP apa? iPhone. Dulu ada anak iPhone, ini ada iPhone. Cacam 12 juta. Ayo. Kalau berfoto gambarnya elok nian puluh hasilnya tuh. Diajak kurban lah, nanti kuah dia ditaci dah. HP 12 juta, kurban 220 tidak terbayar. Itu bahasa Arabnya itu Kisit bin Kamna. Allah. Nah, ini panggilan dunia. Oh, dunia kita ini luar biasa. Dari Haram ke Aqsa, Rasul sudah sholat sunat. Jadi kalau kita ngomong Isra Mi'raj ini menjemput perintah sholat, kan belum Mi'raj, masih Aqsa, Haram ke Aqsa lah sholat di Taibah, sholat terus ini sholat. Jadi bukan menjemput perintah sholat. Nah, ini yang mesti kita koreksi. Rasulullah tu Mi'raj menjemput sholat, Rasulullah sholat. Jadi apa? Serah terima pelaksanaan sholat berjamaah. Kalau sholatlah Rasulullah, tapi seorang Allah suruh kita sholat berjamaah. Aqimis sholat wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikan sholat, bayar zakat, rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Nah, tadi saya ngomong, ngapo sudah Isra Mi'raj sholat berjamaah tidak nambah? Kapan
kita ni solat berjamaah nunggu orang meninggal. Kalau orang meninggal sedusun sembahyang berjamaah. Yang tidak pernah nengok Jumatan ada solat berjamaah. Alhamdulillah. Berapa lama? 7 malam. Kalau berapa? 3 sini. 3 malam. Malam keempat tarup dibuka. Habis sembahyang berjamaah. Kebilau sembahyang berjamaah lagi, nunggu ninggal lagi. Ya Allah. Boleh tak sembahyang berjamaah di rumah? Boleh. Tapi ada hadisnya. Boleh sembahyang di rumah illa sholatul maktubah, kecuali solat wajib. Boleh sembahyang di rumah kecuali solat wajib. Maghrib tu wajib, isya tu wajib. Apa sembahyang di rumah? Kita sudah isya. Itu. Idak yang tahan nak missing ni. Sunat sudah isya tu jangan ditinggalkan. Itu. Kalau kita cerita, baliklah ke rumah. Duduklah di WC tu. Perut selesai, berwuduk lagi. Solat sunat isyanya, ba'da isyanya di rumah. Boleh. Awak tadilah di masjid, ngapa nak solat di rumah lagi? Solat ba'da isya namanya. Orang lah ngebang, lah ngebang subuh. Sudah ngebang, solat sunat dulu qabla subuh di rumah. Boleh. Sampai ke sini pas orang komat. Tidak ada waktu lagi kita solat di rumah. Boleh. Itu solat sunat. Nah, kita solat wajib taruhlah belajar. Solat berjamaah boleh belajar, tapi fair. Apa fair? Habis dibongkar taruh rumah orang meninggal tuh, pindahlah ke masjid. Ini di rumah orang meninggal sedusun. Pas di masjid banyaklah tiang daripada jamaah. Itu lemak masjid Muttaqin nih Pak, karena masjidnya pinggir jalan. Itu saya kalau misalnya ke arah selatan, ada masjid-masjid yang saya tujukan, di mana kita enak tempat solat. Nah, jadikan kelak masjid ini tempat orang istirahat solat. WC-nya di situ, tempat wudhunya taruh di depan tu lah Pak. Tapi terbuka. Di tembok pagar itu buat kerannya tu, supaya orang tidak bisa kencing di sini. Kalau nak WC kasih petunjuk di belakang. Khusus WC di belakang. Berwuduk cukup di depan. Di belakang tu cukup di. Jadi orang turun langsung tidak perlu nanya tempat wudhu. Kasih di situ kulkas kecil, kasih aqua gelas. Siapa nak minum, minumlah. Siapa tahu ada orang haus. Beli dispenser, kasih gula kopi. Woi Pak Ustadz, yang ngopi itu yang tidak sembahyang, biarlah. Paling 15 tahun yang ngandung ngopi sini. Yang ngasih sedekah kopi tetap berpahala. Siapa tahu perjalanan dari Lebong sampai ke Bengkulu ngantuk hampir 2 kali numbur. Singgah di masjid elok, ngopi dulu. Biarlah. Ini masjid banyak nian larangan. Dilarang tidur di masjid, dilarang mandi di lalang keseko. Jadi masjid kita ni nyaman. Siapa tahu selesai orang solat, katanya belum selesai masjid ni, taruhnya duit 100, taruhnya duit 50. Kalau orang 10 menabung situ, lah 1 juta dia pacak semen 10 sak. Alhamdulillah. Ini masjid. Nah, yang kita jadikan masalah untuk Isra Mi'raj ini, kenapa setelah Isra Mi'raj tidak berbekas? Apa terjadi masalah dengan kita? Memang ada penyakitnya, ada 4 penyakitnya. Yang pertama namanya kudis, kurang disiplin. Gitu. Ngapa kurang disiplin? Kita hidup ni ada aturannya. Solat ini ada aturannya. Cara solat sudah ditetapkan. Solu kama ra'aitumuni usolli. Solatlah kamu sebagaimana melihat aku solat. Di mana solat Nabi? Di masjid. Ummi Maktum ngomong, Rasul, aku kak bute. Rupanya orang Lembak. Kalau col dia wang atat aku deh, payah nak kau surau dah. Au, kata Rasul.
Uang ngebang dengar dia berangkat ke masjid. Orang buto ditanya Rasul, dengar tak kau orang azan? Dengar, berangkat ke masjid. Buto. Yang buto kita 4 mata, 2 di kening, 2 di kaki, mata kaki namanya. Tidak juga nak ke masjid. La solata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak dikatakan solat orang yang rumahnya di masjid, dekat masjid, kecuali di masjid. Itu. Jadi solat kita berjamaah. Kalau kita nak belajar dari Ramadan, Bu, ya Allah, bulan Ramadan, nian kecil ayu tu, ya Allah aku ni puasa. Maksudnya tidak mungkinlah aku ngicu, percuma aku puasa. Saking nak jago puasanya tu, tidak berani ngicu. Ngapo? Salah satu yang merusak pahala puasa bohong. Puasanya tidak batal, tapi pahalanya nol. Untuk apa kita puasa pahalanya nol? Saking ke disiplinnya kita. Berbuka, woi, setengah jam sebelum berbuka tu lah di meja galau kita naik. Kalau radio lah ngaji, gelas al sini. Tinggal nunggu sadakallah ni. Sadaqallahul azim. Tung dulu. Baca Allahumma lakasumtu tu serempak. Saya kasih tahu, kalau pecah puasa tu, pecahkan dulu baru berdoa. Jangan tung Allahumma lakasumtu. Tidak pecah puasa itu. Tung minum. Belum puas 2 kali. Belum juga 3 kali. Baru Allahumma lakasumtu atau Allahumma lakasamna. Jadi pecahkan dulu puasanya baru berbuka. Saking kedisiplin, jangankan 3 menit, setengah menit tidak terlewat. Itu puasa. Siangnya tempe goreng sisa malam tadi selebar-lebar piring. Tidak berani kita ngambilnya walaupun rumah kosong cuman kita seorang. Ngapo? Kita tahu tidak boleh. Kapan tempe itu halal? Setelah maghrib. Kita tengok ada sisa sahur tadi semangkuk merah-merah, ya Allah, kata halal itu. Kapan? Setelah maghrib. Itu buka kulkas sirup marjan, woi, kata gitu. Yang beli kita, yang punya kita, halal itu. Kapan? Setelah maghrib. Bini masih muda, halal itu. Kita nikah dengan sah, boleh, tapi setelah taraweh. Buru-burunya setelah maghrib. Apa tidak ada gawe lain setelah taraweh. Sabar. Allah. Disiplin maksud saya luar biasa. Betul. Subuh ada kan imsak. Imsak itu ada di Asia, Bapak Ibu. Di Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia, itu. Di ASEAN ada imsak tuh. Di Mekah, Madinah tidak ada istilah imsak tuh. Imsak tuh artinya menahan. Kapan? Nunggu bang, nunggu azan. Azan itu. Nah yang kita namanya imsak, tapi masih boleh makan. Itulah bikin kita tuh ragu-ragu. 10 menit lagi ngebang. Imsak sampai. Begitu kita sudah makan, nak minum, radio berbunyi. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Bengkulu di udara melalui 92,5 MHz. Penyiar Anda di sini Bujur dari Hamzah. Saat ini pukul 4:50 menit. Imsak untuk Bengkulu dan sekitarnya. Dari belakang mikrofon siar saya yang bertugas mengucapkan selamat berpuasa. Yang tadi nak minum la ilaha illallah, padahal masih boleh minum karena 10 menit lagi imsak itu. Suami terbangun pas 2 menit sebelum imsak. Ya Allah bu, ngapo 2 menit lagi imsak? Ya Allah, tidak usah manaskan gulai.
nasi dari Magic tuh panas, cucilah muka. Begitu makan, imsak. Ada yang tidak paham tuh, didorongnya. Selesaikan makan di piring tuh, nambu. Bininya ngomong, imsak ya, imsak lah situ. Lacak kami ngoah sirine, badi. Kalau lah azan, tidak boleh lagi. Bila perlu yang di mulut keluarkan. Ini masih 10 menit. Tidak kayak semenit sesuap kita nih. Maksud saya, kalau kita sedisiplin itu di luar Ramadan, luar biasa kita. Tapi apa yang terjadi? Ada 3 praktek kita solat. Ngapa solat itu tidak berbekas? Yang pertama, solat orang kesal. Macam mana solat kesal? Lagi lemak ngobrol, lagi lemak istirahat, lagi lemak santai, orang ngebang. Allahu Akbar. Belawar kile ada. Belum solat, lah ngomel. Lagi lemak nonton Isa sampai Allahu Akbar. Alang kecepeknya Isa. Lah macam mana kalau waktu sudah sampai? Yang makila ada. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Allah tidak suruh kita beribadah kecuali dasar ikhlas. Kalau dari awalnya itulah sudah ngomel, itu dari hati keluar itu tuh. Tidak akan mungkin nikmat kita sholat. Yang kedua, ada orang yang sholat sepanjang sholat tuh ngitung duit. Allahu Akbar. Duit 100, beli minyak 40, beli gula 40. Kemana 20 tadi dah? Aku ingat 2 lembar 10-10. Di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bawah jok motor. Sepanjang solat mikirkan duit 20. Allahu Akbar. Ada orang solat entah ngapo, naik turun, maju. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Nak ngapo? Solat tu tenang no. Ada yang kanan kiri, walaboli. Kita yang di belakang tu kan Ada orang yang sembahyang tu, ya Allah, baru tertegak Allahu Akbar, kata imam, Allahu Akbar. Tegaklah. Jelas itu tidak khusyuk. Cuma ya salah. Itu yang kita katakan tidak disiplin tu. Apa sebab solat kita tu cuma pelepas kewajiban, tidak nembus ke sini. Macam mana kalau nembus sini? Nikmat solat itu. Ngapo orang sering tahlilan tapi tidak terasa tahlil ini bikin nyaman? Karena lidahnya tahlil, tidak masuk ke otak, tidak sembus ke hati. Ya untuk apa tembus ke otak? Supaya pintar? Tidak. Supaya kita luruskan makna tahlil ni. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Nak ngapo kita renyeng? Nak apa kita gelisah? Ini mulut la ilaha illallah, otak lain-lain. La ilaha illallah, la ilaha. Jangan tidak cukup senek-nek lah dak. La ilaha. Tidak perlu tahu seramai ini, ya Allah. Macam mana nak tenang? Belum lagi kalau kita nigu hari nuju hari tahlilan gulailah dihidang. Di sebelah kita tengok garing ayam, daging sapi, ikan. Yang kita bihun, nangko, kacang. Beda tahlilnya tu. Yang ini pakai hu. La ilaha illallah, la ilaha illallah.
Kata kita wajar yang kau pakai hu, yang aku ni nah. Bunyinya baik lain. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kita bukan ke Allah ke bawah. Padahal belum tentu yang di depan kita tu rezeki kita. Ngapo? Yang sebelah tu begitu selesai doa, mu nu gage kambing, mu uku cuamu je. Aja. Nyo ku kacang oh, tukar kacang. Dia mau nak potong ngasih aku au, uku canamu gata. Kalau kita yakin kepada Allah itu, ini dak ku kacang lah. Itulah makanya tidak ada ngaruh dari lafaz zikir, lafaz tahlil kita itu. Karena kita tidak disiplin. Solat itu persembahan terbaik untuk Allah, maka nikmati. Wajar kalau Adi Hidayat mengatakan, cobalah sambil-sambil waktu nganggur tuh baca artinya, indah. Yang kedua, penyakit kita kurang rapi. Itu. Solat di rumah zuhur 4 rakaat. Itu. Solat di masjid zuhur 4 rakaat juga. Di rumah paling lama 5 menit, di masjid paling 5 menit juga. Tidak boleh ngimam orang tu panjang-panjang. Apalagi masjid kita pinggir jalan, entah orang numpang solat, nyo nak cepat. Baca ayat-ayat pendek-pendek baik. Kalau nak ayat panjang, waktu kita solat apa namanya tahajud, pecilah 1 juz rakaat, tidak apa-apa. Ini kalau ada orang berlagu-lagu panjang nian, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Kata sopir dengan bosnya, lah kita sembahyang di Curug baik. Tak selesai. Itu bukan berarti harus pendek. Jadi salat zuhur kan panas itu. Nah, ngapo kurang rapi? Nah, ngapo kita sembahyang di rumah rakaatnya sama, pahalanya 1. Di masjid rakaatnya sama, kita berjamaah pahalanya 27. Kan tidak rapi hitungan kita tuh. Sembahyang zuhur 4 rakaat, di masjid 4 rakaat, ini dapat 1, ini dapat 27, jauh selisihnya. Maka itu perintahnya nih, solat berjamaah. Itu kami tino nih Pak Ustaz, dorong suami ke rumah, dorong suami ke masjid. Mohon maaf, suami sembahyang di masjid, ibu sembahyang di rumah, sama pahalanya, dapat sembahyang berjamaah juga. Boleh tak kami tino-tino sembahyang di masjid? Boleh. Aku ni bingung Pak Ustaz, ada yang ngecek tino tu sembahyang di rumah, sebaik-baik di rumah dalam kamar. Betul hadisnya cek itu tuh. Tapi ada orang yang berangkat umroh, kemana dia sembahyang? Ke Masjid Nabawi. Lah masuk ke masjid itu boleh, ke masjid kita tidak boleh. Di mana anak gadis kuliah? Di Jogja. Kuliah pacak ke Jogja, ke masjid tidak boleh. Kan aneh kajian kita tuh. Dulu zamannya tidak nyaman, nak dikejar-kejar kafir Quraisy. Lebih baik sembahyang di rumah. Lah kini siapa yang ngejar? Ibu jam 4 bawa telekung itu, umur lah 60-an 50-an, ada lanang lewat, ibu nawarkan, nah perkosalah, lari lanang tu. Saking keaman gitu, maksud aku tuh kira-kira pasti lanang noi tak beres ibu ni. Kira-kira, mohon maaf contohnya terlalu parah itu. Jadi kita ni kadang-kadang hitungan kita tidak pas itu. Ibu-ibu misalnya rumah dekat, cik sudah sembahyang belum? Cik yang kesini, aku yang situ. Kau masih bodoh, kau ke rumah cik. Sembahyang berdua tu, indah. Jangan lagi kita sembahyang sendiri, apalagi kita bapak-bapak. Ya Allah, rugi Pak. Di sinilah Turki itu sejak di zaman Erdogan ini, ekonominya maju, negaranya disegani, pemimpin yang disegani. Itu solat subuh di Turki itu persis cak solat Jumat, tam di peci gempo. Apa masalahnya? Ujian bagi Turki, pelajaran bagi kita.
Itu. Nah makanya kita rapikan sedikit. Kita ni terbiasa sekedar jadilah sembahyang di sini Yang kedua, ngapa salat berjamaah? Solat sendiri. Allahu Akbar, sudah tahiyat awal naik lagi. Allahu Akbar, lewat mobil. Woi, api dimeninggal lagi. Amin no unung, dah la ilaha illallah. Naik lagi. Ini rakaat keberapa? 4 apa 3? Terserahlah situ tahiyat tidak baca. Ada caranya sujud sahwi. Maksudnya sujud. Kita ni di pinggir jalan. Di pinggir jalan macam-macam. Allahu Akbar. Woi, mbak main lato-lato pio. Kelepak-kelepak kita nak semayang. Apa yang nak dibaca tu tidak ingat. Ya Allah, lah tidak ingat rakaat keberapa itu tu. Kalau kita tidak khusyuk, pahala kita wallahu a'lam bisawab. Tapi kalau kita solat di masjid, imam di depan, makmum di belakang, imam salah, mestinya tahiyat, dia tegak lagi. Kita yang di belakang negur, subhanallah, gas, kata kita. Gas ni tambahan aku, tak usah pakai gas. Subhanallah, kata kita. Imam duduk dia. Imam betul, kawan betul. Kita kira ini tahiyat akhir. Baru rakaat ketiga kita duduk, orang tegak kalau lah tegak pula gitu. Jadi tak mungkin keliru kalau kita solat berjamaah. Nah, kalau kita kurang rapi, yang penting solat. Solat itu kita ingin khusyuk. Khusyuk itu artinya serius. Serius itu Allah sudah atur waktunya. Kalau kita sembahyang zuhur landak asar, asar landak maghrib, tidak kan khusyuk. Kata anak gadis kita, ma jadilah dulu kalau ngapa itu ikoko landak maghrib. Jam berapa? Lah jam 6 lewat 4, maghrib tu setengah 7, mama tu belum sembahyang asar. Kadang-kadang tidak kan khusyuk gitu. Kenapa? Sembahyang landa habis waktu. Itu sekedar lepas hutan. Waktu maghrib, waktu asar, kalau nak disambung lagi itu khusyuk. Apalagi kalau misalnya ketemu pengajian model ini, mulai dari awal. Ngapa mulai dari awal? Berwuduk tu sering yang saya ingatkan, tidak boleh sambil ngobrol. Berwuduk tu. Ini kalau sembahyang rame-rame cak ini, sepanjang berwudu ngota. Mano mak sianu, akulah payah ngajak anak lah nikah galo, suami tak pula nak diurus, aku bercucuk tak aku segornya tu. Kata entahlah sampai kadang-kadang segornya. Itulah macam mana apanya yang dibaca. Tidak begitu penting-pentingnya. Kelaklah dulu orang nanya, sudah wudu kita jawab. Apa kau tanya tadi? Tadi aku tanya. Sudah menyuara. Jadi itu khusyuk itu. Kita serius artinya. Nah, karena kita ni kurang rapi, asal berwudu baik cacut itu. Padahal sudah diingatkan berwudu airnya hemat itu. Zaman sekarang Bapak Ibu, zaman tidak nentu. Ngapa? Di mana ada perguruan tinggi, ada fakultas hukumnya, tapi tidak ada jurusan keadilan. Banyak yang ngerti hukum, tapi belum tentu bisa berlaku adil. Celentang sambo hukum mati, yes kata kita. Dibuka oleh Hotman Paris untuk hukum mati, ditengok dulu selama 10 tahun. Kalau dia berkelakuan baik, urung pret. Ditengok 10 tahun berkelakuan baik tak? Lah kita siapa yang tak mati? Elok-elok lah kita. Nah ini aturan kita lah tidak nentu lagi.
Ada fakultas ekonomi tapi tidak ada jurusan kesejahteraan. Jangan kaget kalau buah kalungnya 10 gram, rantainya 20, tapi dapat BLT. Emas asli, Cik. Ayo. Alhamdulillah, buahnya kos 10, rantainya 20 tu. Cik, ngambil apa? BLT. Iya, alhamdulillah. Belum sejahtera berarti. Tidak malunya saya tu. Ada fakultas pendidikan tapi tidak ada jurusan kesabaran. Banyak di antara kita ni guru, jujur, kadang-kadang marah anak murid tu bukan karena kesal, tapi karena mendidik supaya lebih baik. Tidak perlu nak mengadu ke polsek kalau anak kita terbentak dikit itu, tercuil dikit itu. Ada fakultas dakwah sehingga melahirkan ustaz, ustazah, ceramah ke situ, tapi tidak ada jurusan keikhlasan. Jangan yang sudah ceramah kelak aku diuji keikhlasan aku. Itu. Nah kita. Yang ketiga, kutil. Apa kutil? Kurang teliti. Saya belajar terus Bapak Ibu, mohon maaf. Macam mana dia dari rumah ke masjid? Berjalan, berjalan. Cuman dia tidak tahan tegak lama. Nah, kalau dia tidak tahan tegak lama, dia ikut imam di situ. Jangan langsung duduk. Itu. Allahu Akbar kata imam. Allahu Akbar. Kalau dapat jangan takbirnya sambil duduk, tapi tegak dulu. Allahu Akbar kata imam. Allahu Akbar, baru duduk. Ngapo dalam rukunnya berdiri bagi yang mampu. Dari rumah ke sininya tahan, tegaknya tidak tahan, tahan berjalannya tidak tahan, tegak lama. Maka untuk takbir tidak perlu lamanya. Allahu Akbar baru duduk. Yang kita terduduklah itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tahan tak tegak? Tahan dikit. Nah maka sebaiknya tegak dulu, takbirnya baik. Allahu Akbar, duduk. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira, atau Allahumma ba'id bainana alhamdulillahirabbil alamin waladdallin qul ya ayyuhal kafirun lakum dinukum. Selesai. Itu. Kesalahan kedua, dia tahan tegak tapi tidak tahan tahiyat akhir atau duduk di antara dua sujud. Allahu Akbar kata imam. Allahu Akbar tegak ni. Allahu Akbar kabira sudah. Waladdallin Al-Fatihah sudah. Qul ya ayyuhal kafirun sudah. Allahu Akbar kata imam. Ruku ni. Dia ruku dulu. Allahu Akbar. Ruku ni. Pada ruku ni. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Karena dia tidak tahan ke bawah tu sujud, dia duduk. Allahu Akbar. Allahu Akbar sujud. Nah di sini salahnya. Ngapa salah? Karena sujudnya lebih tinggi daripada ruku. Ruku tadi cak ini, dia sujud cak ini. Di situ salah. Tidak boleh sujud lebih tinggi. Kalau nak duduk, duduk niat. Seperti saya katakan, Allahu Akbar duduk. Ruku Allahu Akbar nunduk dikit. Subhana rabbil azimi wa bihamdi 3 kali. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Atau rabbana lakal hamdu mil samawati wal ardi. Allahu Akbar sujud. Allahu Akbar. Tundukkan dikit. Lebih rendah dari itu. Itu kalau solatnya duduk. Karena kita tidak teliti, asak duduk baik. Asak duduk baik, bukan pahala dia dapat. Ya aku tidak tahu Pak Ustaz. Itulah makanya disuruh kita belajar. Itu disuruh kita paham. Itu ini pentingnya kita memahami soal. Jangan kita asal duduk saja, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi boleh soal dulu, boleh. Walaupun Rasul tidak pernah mempraktekkan, tapi kondisi ya macam mana Pak Ustaz kalau di pesawat tu nak tegak dulu? Lah beda lah di pesawat. Macam mana kita nak tegak pesawat ini tempat orang dan sebagainya, sempit di pesawat tu. Kalau di mobil Pak Ustaz
mobil jalan kita ini tidak lurus, apalagi di payang turun kita semayang sini, kita roboh situ lah. Jadi kalau kondisinya tidak nyaman, kita duduk boleh. Ini kan masjid yang kita sholat di masjid dengan duduk di kursi, beda dengan di mobil. Kalau di mobil duduk itulah kita takbirnya, namanya di mobil. Itu pun baik kita model-model ini tidak aman kita. Ini kalau kita di masjid. Jadi tegak itu untuk takbir baik. Sudah tuh baru duduk. Dan jangan seperti yang saya katakan tadi, sujudnya lebih tinggi daripada ruku. Solatnya bukan tidak sah, bukan berpahala tapi batal. Karena tidak boleh sujud itu lebih tinggi posisinya daripada ruku. Terakhir, ngapo kita tidak berbekas karena kuman, kurang iman. Tidak ada yang tidak tahu solat itu wajib, dan tidak ada yang tidak tahu wajibnya itu 5 kali sehari semalam. Tapi banyak yang 5 hari sekali. Gitu. Solat itu 5 kali sehari semalam, bukan 5 hari sekali. Nah ini apa sebab? Kurang iman. Kita ni lah tua. Kalau lah tua ini, solat kita bukan lagi solat wajib, tapi sunat qabliyah ba'diyah, jangan ditinggalkan. Cari yang muakkad aja. 4 rakaat sebelum zuhur, bikin 2 rakaat sebelum subuh, jangan lagi tinggalkan. 2 rakaat sudah zuhur, 2 rakaat sudah maghrib, 2 rakaat sudah isya. Sebelum isya tu ghairu muakkad. Terawih 8 rakaat itu tidak mengalahkan 2 rakaat sebelum subuh. Kita kadang sudah isya, habis berdoa, nak kultum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sibuk nyari tiangnya sandat, nyandar. Tidak sempat solat 2 rakaat, kelak terawih 8 rakaat kerja. Ngapo? Solat sudah isya tu muakkadah. Arti muakkad itu dikuatkan. Rasul tidak pernah meninggalkannya, tapi bukan wajib. Solat tarawih itu Rasul cuma 3 kali. Solat tarawih di masjid. Boleh tidak solat tarawih? Boleh. Tapi kita rugi baik karena tidak solat tahun itu. Tapi kalau tidak solat tarawih, sunnah biasa kok, tidak ada masalah. Tapi jangan tinggalkan sunat sudah maghrib, sunat sudah isya, itu muakkad. Itu. Aku nak witir baik, silakan witir. Aku tidak tarawih, aku nak tahajud baik malam kelak, tahajudlah. Macam mana Pak Ustaz sudah tarawih malam kelak tahajud? Tahajud, tapi tidak usah ditutup dengan witir lagi. Sebab witir sudah tadi. Aku nak witir kelak baik nak tahajud. Ada jaminan tak kita hidup sampai jam 11? Tidak ada. Nah, maka jangan disisakan. Kalau sudah tarawih witir, witir. Kelak kalau nak tahajud, tahajud aja, tidak usah witir kali. Kalau bulan puasa maksud saya. Nah, ini kita kadang-kadang ini ngapo ketidakpahaman kita, kurang beriman, masih berani tidak solat. Sekali ninggalkan solat subuh sengaja, itu 60.000 tahun di neraka. Sekali tidak solat zuhur sama dengan membunuh 1000 umat Islam. Sekali sengaja meninggalkan solat asar sama dengan merobohkan Ka'bah. Orang nak tawaf tidak baca lagi. Sekali meninggalkan solat maghrib sama dengan berzina mak kandungnya atau bak kandungnya. Sekali tidak solat isya, Allah kecek. Kamu tinggal di bumiku, kamu makan rizkiku. Kalau kamu tidak isya, cari bumi lain, cari Tuhan lain. Nak kemana kita? Nak ke bumi sari. Di situ bela penuh orang. Ini tentang solat. Apa lagi alasan kita tidak solat? Negeri aman, hidup. Siapa yang makan sekali sehari sekarang? Lah 3 kali 4 kali, campur pangsit, campur bakso pentol dan sebagainya. Luar biasa. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana lagi nak kita dustakan? Nah, maka itu mari tabligh akbar ini setidaknya membekas di kepala kita untuk urusan solat saja. Majlis taklim ini di tempat kita ni baik tino-tino ni. Di Padang ada ketua majlis taklim itu lanang. Majlis taklim itu bukan untuk tidur baik. Namanya majlis ilmu.
anangino boleh galau. Tapi alhamdulillah yang kami lanang ni agak sego ngajaknya. Berguru nanti insyaallah bisa. Ibu-ibu demikian 1.5 jam saya ceramah. Tidak terasa kan? Saya terasa lah.